Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Nuranti akan mempresentasikan proyek yang telah saya selesaikan dengan rekan saya Ramdan Nugraha yang berjudul Identifikasi Motif Batik Megamendung berdasarkan Gray Level Co-occurrence Matrix menggunakan Cummins Clustering. Batik menjadi salah satu warisan budaya di Indonesia yang telah dikukuhkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Setiap daerah di Indonesia mempunyai batik dengan ciri khasnya masing-masing. Salah satunya adalah batik Megamendung yang berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Batik ini digambarkan seperti sekumpulan awan dengan pewarnaan yang menggambarkan suasana sejuk seperti warna biru, coklat, jingga, merah muda, dan lain sebagainya. Namun pada umumnya, penggunaan warna pada batik Megamendung ini adalah gradasi biru. Banyaknya motif batik di Indonesia menjadi salah satu latar belakang dibuatnya sistem ini. Dengan begitu, motif batik Megamendung dapat diidentifikasi dengan baik. Latar belakang lainnya adalah untuk mempelajari pengenalan pola secara komputasi menggunakan metode Gray Level Co-occurrence Matrix dan algoritma Cummins Clustering. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggi Wahyu Triprastyo dan kawan-kawan, deteksi tepi sobel dilakukan untuk menemukan garis tepi objek, sedangkan algoritma Cummins Clustering digunakan untuk mengelompokkan setiap objek yang mempunyai sentroid terdekat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Marwan Nurfauzi dan kawan-kawan, metode pengenalan pola yang digunakan adalah metode Gray Level Co-occurrence Matrix. Metode ini juga digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Andika Surya dan kawan-kawan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian dengan metode Gray Level Co-occurrence Matrix dan algoritma Cummins Clustering. Metode Gray Level Co-occurrence Matrix adalah metode ekstraksi ciri tekstur pada pola batik Megamendung dengan beberapa parameter yang digunakan, yaitu energi, homogeneity, kontras, dan correlation. Selain ekstraksi ciri tekstur, penelitian ini juga melakukan ekstraksi ciri bentuk dengan parameter eccentricity dan matrix. Algoritma Cummins Clustering digunakan untuk melakukan segmentasi citra. Algoritma ini akan melakukan segmentasi citra berdasarkan citra LAB color space. Pada saat pengujian sistem, terdapat 3 skenario uji yang digunakan. Skenario 1 menguji citra motif batik Megamendung. Skenario 2 menguji citra motif batik Parang. Skenario 3 menguji citra gambar lingkaran. Penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya Ramdan Nugraha. Oke, baik, sekarang bersama saya Ramdan Nugraha. Pada bagian kali ini kita akan mendemokan program yang sudah dibuat, yaitu identifikasi motif batik Megamendung menggunakan aplikasi MATLAB. Langsung saja kita buka aplikasi MATLAB-nya. Nah, setelah dibuka, kita persiapkan dulu apa yang diperlukan. Nah, di sini kita project identifikasi motif batik ini ada beberapa file yang harus diperlukan, yaitu ada data latih, kemudian data uji, dan ada beberapa file untuk dijalankan. Nah, sebelumnya akan menjelaskan alurnya terlebih dahulu, yaitu pertama kita akan menyiapkan data latih terlebih dahulu. Nah, di sini ada 10 data latih, di mana di dalamnya ada masing-masing ada 3 data gambar citra yang seperti lingkaran, kemudian data citra motif batik Megamendung itu sendiri, kemudian 3 data motif batik
selain Megamendung, yaitu motif batik Parang ya. Nah, kemudian di data uji, nah di sini kita menyiapkan dari ketiga citra tersebut masing-masing ada 10 gambar lingkaran, kemudian 10 gambar Megamendung, dan 10 gambar atau citra motif batik Parang ya. Nah, setelah kita menyiapkan citranya atau gambarnya yang akan dilatihkan dan akan diuji apakah si sistem ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, sebelum menjalankan file utamanya yaitu identifikasi.m ini, sebelum itu, nah terlebih dahulu membuat codingan untuk ciri database-nya. Nah, ciri database di sini yaitu sebagai parameter. Nah, di sini juga ada 6 parameter di sini. Ada parameter matrix, eccentricity, homogeneity, contrast, correlation, dan energi ya. Nah, di sini merupakan ciri-ciri citra yang tadi sudah disiapkan di folder latih ini. Nah, ini adalah parameter ciri-ciri. Nah, ini misalkan yang tadi 1 sampai 3. Nah, ini itu ciri-cirinya seperti ini. Nah, terus misalkan motif batik Megamendung ini ciri-cirinya seperti ini. Nah, jadi ketika kita uji, maka data yang diuji itu akan dicocokkan dengan ciri database yang sudah dibuat. Nah, apakah itu mendekati? Kalau mendekati, maka akan muncul yaitu batik Megamendung atau bukan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita buat, gimana sih cara buatnya? Cara buatnya dengan codingan seperti ini. Nah, mungkin codingan ini akan panjang bila dijelaskan. Nah, ini intinya codingan ini ketika di running dia akan membaca folder latih. Nah, di sini ada 10. Nah, berarti ada 10 data yang akan dimasukkan ke dalam file ciri database. Nah, ini ciri database yang akan dibuat otomatis berekstensi mat. Nah, kemudian akan seperti kolom Excel ya. Nah, ini ada 6 kolom dan 10 data berdasarkan folder yang ada di data latih. Nah, kemudian kita langsung saja coba kita running file utamanya. Nah, di sini ada 3 skenario. Yang pertama, skenarionya kita akan menguji data atau menguji motif batik Megamendung. Nah, seperti apa? Kita coba data nomor 1. Nah, ini citranya seperti ini. Harusnya ketika diidentifikasi hasilnya, resultnya itu batik Megamendung. Nah, kita coba step pertama tadi sudah kita open. Nah, seperti ini. Kemudian step kedua yaitu segmentasi dengan mengubah dari RGB ke LAB ya. Kemudian, nah ini masuk ke segmentasi dengan algoritma K-mean clustering. Nah, ini seperti ini sudah disegmentasi. Kemudian ekstraksi fitur atau ekstraksi ciri berdasarkan bentuk. Nah, seperti ini. Kemudian tekstur. Nah, teksturnya seperti ini. Nah, setelah itu identifikasi atau klik hasilnya, resultnya. Nah, maka akan keluar batik Megamendung. Nah, artinya di sini berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada di database. Nah, gambar ini berarti mendekati apa yang ada di database berdasarkan parameternya. Nah, kemudian kita coba gambar yang lain, kita reset, kemudian dihapus, open image yang lain. Kita uji masing-masing 2 pengujian ya. Nah, di sini kita coba uji yang nomor 8, open. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Jadi dia itu tidak pure motif batik Megamendung semua. Jadi di sini ada sedikit motif yang lain, yaitu gambar seperti gambar kupu-kupu. Nah, kemudian kita segmentasi lagi. Nah, keluar, kemudian K-mean clustering, segmentasi hasilnya seperti, nah seperti ini. Dia tersegmentasi gambar kupu-kupunya ya, jadi enggak tersegmentasi citra Megamendungnya. Kemudian step ketiga ekstraksi ciri, kemudian tekstur. Nah, ini jadi setelah di hasil segmentasi bakal seterusnya itu seperti ini. Ketika kita identifikasi, klik, nah maka bukan batik Megamendung karena
dia tidak memenuhi ciri-ciri yang ada di database berdasarkan parameter yang sudah ditentukan. Jadi hasilnya bukan batik Megamendung. Kemudian lanjut ke skenario yang kedua, yaitu pengujian batik parang ya. Nah, di sini ada beberapa, ada 10, kita coba nomor 2. Nah, di nomor 2 seperti biasa kita step segmentasi, kemudian ekstraksi, step bentuk, tekstur, dan identifikasi hasilnya bukan batik Megamendung. Berarti ini adalah benar, bukan batik Megamendung. Berarti ini berhasil mendekati nilai di ciri-ciri database tersebut. Kemudian kita reset lagi, hapus, open image, kita uji yang beda, misalkan nomor 1 kita open. Nah, ini kita segmentasi, shape, kemudian tekstur. Nah, di sini keluar batik Megamendung. Harusnya ini bukan batik Megamendung. Nah, kemungkinan ini kita kekurangan di data latihnya. Jadi ini batik seperti ini, walaupun tadi agak mirip ya, tapi mungkinlah ini di metodenya ataupun algoritmanya berbeda. Jadi tidak membaca bahwa ini itu bukan batik Megamendung. Harusnya bukan, tapi ketika diidentifikasi ini malah keluar batik Megamendung. Kita reset lagi. Setelah itu kita ke skenario yang terakhir, yang lingkaran. Kita coba nomor 1 dulu. 1. Nah, ini gambar yang lingkaran itu ada berbentuk lingkarannya, ada bakso, kemudian mangkoknya dan lain-lain. Nah, kita coba segmentasi apakah dia itu tersegmentasi. Nah, ini yang hasil segmentasinya itu malah yang keluar itu daunnya, ini sayurannya, bukan baksonya. Nah, jadi sudah pasti ini bukan batik Megamendung. Kalaupun dia tersegmentasi lingkarannya pasti sama, bukan batik Megamendung. Jadi untuk pengujian lingkaran ini semuanya berhasil, bahwa semuanya menunjukkan dia itu bukan batik Megamendung. Artinya ciri database itu berhasil untuk mengidentifikasi bahwa itu bukan batik Megamendung. Nah, ini virus, mungkin virus corona ya, kita nggak tahu. Harusnya ini bukan batik Megamendung. Nah, dan hasilnya keluar bukan batik Megamendung. Berarti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, mungkin sekian demo programnya. Kalau misalkan kita uji semuanya bakal lama ya. Nah, sekarang masuk ke slide selanjutnya. Nah, setelah demo program menghasilkan hasil ya, hasil yang sudah dianalisis, terdapat tabel seperti ini. Kita menghitung persentase akurasi dari sistem melihat nilai benar atau salahnya, yaitu dapat ditampilkan seperti tabel sebagai berikut. Skenario pertama itu menunjukkan presentasi 90%. Nah, dengan jumlah data uji 10, benar 9, salahnya 1. Nah, skenario 1 itu kita menguji batik Megamendung ya, batik Megamendung itu sendiri. Jadi salahnya tadi ada 1 ya, kita menguji salah, benar dan salah. Kemudian skenario kedua dengan jumlah data uji sama 10 semua, kemudian benarnya 7. Nah, ini batik parang, kemudian salahnya 3. Nah, presentasi akurasinya mendapatkan 70%. Nah, kemudian skenario yang ketiga, jumlah data ujinya 10 gambar, kemudian benarnya itu 10, artinya tidak ada yang salah, sehingga mendapatkan nilai presentasi akurasinya itu paling tertinggi, yaitu 100%. Dari tabel di atas diperoleh akurasi tertinggi yaitu 100% pada skenario ketiga, yaitu menguji citra gambar yang berbentuk lingkaran. Pada skenario 1 dan 2 itu ada yang salah. Nah, kemungkinan ini ada kekurangan ya, pasti ada kekurangan. Jadi sistem itu tidak ada yang sempurna. Nah, sistem yang kita buat itu ada kekurangannya, yaitu ketika
walaupun dia itu sudah memiliki ciri database yang motif batik yang tadi Megamendung, tapi tetap ada yang salah tadi, salah satu. Kemudian yang metode motif batik Parang, dia itu ada yang salah 3. Jadi artinya ini bahwa metode, entah itu metodenya ataupun kekurangan data latih. Jadi diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama mengenai identifikasi motif batik, entah itu motif Megamendung atau yang lainnya. Jadi perlu dikaji kembali bahwa metode yang kami gunakan ini masih ada yang kurang. Jadi perlu ditingkatkan kembali. Nah, kemudian berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dan kita praktekkan, dapat disimpulkan bahwa segmentasi untuk identifikasi motif batik Megamendung menggunakan metode GLCM ya, atau Gray Level Co-Occurrence Matrix, dan algoritma K-means clustering menghasilkan sistem identifikasi yang cukup baik dengan presentasi akurasi keberhasilannya rata-ratanya itu 86,66%, dengan presentasi akurasi tertinggi mencapai nilai 100%, yaitu pada skenario ketiga tadi. Nah, mungkin sekian pemaparan dari proyek yang kami buat, yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudari Mia Nuranti dan saya sendiri Ramdan Nugraha. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.